Kota Tianxianxian terletak di puncak gunung. Puncak gunung terbagi menjadi 3 lantai. Namun Wang Yan dan yang lainnya hanya berdiri di kaki gunung dan langsung dibuka dari pegunungan. Ada semua jenis toko. Harta karun itu menarik. Untuk sementara waktu, Kong Hao dan yang lainnya bahkan tercengang. Apakah ini kota peri Tianxian? Banyak sayang, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Untungnya, kali ini Tuan Muda membawa kita untuk membuka mata kita. Qin Yichen juga membuat beberapa kejutan. Tetapi lampu pompanya terlempar ke menara di atas gunung. Pavilion itu cemburu. Immortal Qi tetap ada, dan membuat orang merindukannya. Qin Yichen tidak bisa tidak bertanya, Tuan Muda, di mana pavilionnya? Ketika Yan Zhen melihat ini, dia melihat ke arah pavilion dan menjelaskan, itu pavilion lelang yang disebutkan oleh ayahku. Nama saya Pavilion Tiambao. Beberapa hari terakhir harus dalam persiapan. Saat pelelangan dimulai, mari kita pergi bersama. Pergi dengan Pavilion Tiambao. Qin Yichen bergumam, dan tidak bisa menahan tawa. Saya khawatir ada banyak harta karun tertinggi yang biasanya datang dengan keberuntungan, tetapi tidak dengan mencarinya. Yan Zhen berkata sambil tersenyum, ya, karena itu, Yan Zhen memikirkannya lagi. Mengeluarkan 10 gulungan, dan tersenyum. Ya, ini adalah daftar barang lelang Pavilion Tiambao. Jika Anda membutuhkannya, mungkin saya bisa datang dan membelinya langsung terlebih dahulu. Melihat ini, Wang Yan dan yang lainnya tersenyum pahit. Lupakan saja, Tuan Muda, kami tidak mampu membeli harta di atas. Yan Zhen tertawa tetapi tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia mengirim gulungan itu ke semua orang. Dan daftar yang dicatat pada gulungan itu dan catatan harta karun sudah cukup untuk memprovokasi semburan seruan Wangxi. Tentu saja, ketika saya melihat harga dari penembakan itu, seruan beberapa orang tiba-tiba berubah menjadi napas dingin. Qin Yichen di sampingnya tidak terkecuali, tapi ini hanya pekerjaan yang dangkal. Bahkan, dia sangat memperhatikan harta karun yang dia butuhkan di gulungan itu. Beberapa harta karun kosong, seolah-olah untuk kerahasiaan. Tetapi harta karun yang terekam juga menyebabkan lampu pompa Qin Yichen menyala. Nah, hal ini, legenda itu mengandung garis keturunan Phoenix. Jika benar, maka harus dibeli seharga 1000 salju. Dan Warhammer ini, pria Li Yuanba pasti menyukainya. Dan yang ini, ayah dan kakek pasti suka. Mungkin terlalu menarik untuk dilihat. Penampilan Qin Yichen. Biarkan Bai Xuan menatap matanya. Mau tidak mau bertanya-tanya, Qin Pillmaster. Apakah Anda lupa memperhatikan harganya? Qin Yichen tiba-tiba mendongak, melihat ekspresi aneh beberapa orang, dan segera membuat pandangan tertekan. Benar saja, kemiskinan membatasi segalanya. Nyatanya, Qin Yichen tidak peduli. Dengan kekayaan bersihnya saat ini untuk berpartisipasi dalam lelang, apakah Anda mempertimbangkan harganya? Yan Zhen berkata sambil tersenyum. Ya, meskipun kamu tidak mampu membelinya, kamu berhak memiliki pengalaman yang panjang. Ayo berbelanja di Xianxi. Ada 3 lantai di kota abadi, dan lapisan teratas adalah transaksi antara sekte abadi utama. Untuk menjaga ketertiban, yaitu mengeliminasi orang yang lewat yang hanya bisa menonton tapi tidak mampu, ada persyaratan masuk. Namun, dengan Yan Zhen, wajar jika bisa membawa Qin Yichen ke dalamnya. Tianxianxianxi sangat besar, dan Yan Zhen juga dikenal oleh banyak orang di sini. Pada saat yang sama, Kong Hao dan yang lainnya memusingkan, dan bahkan beberapa harta yang berguna untuk memurnikan para dewa dibeli oleh beberapa orang. Namun, meski harta lapisan pertama juga bagus, sangat sedikit yang layak ditawar oleh Yan Zhen dan Wang Yan. Setelah sekitar 1 jam, Yan Zhen tertawa dan berkata, ayo pergi ke kota peri lapisan kedua. Lihatlah. Beberapa orang tidak memiliki pendapat, tetapi Kong Hao sangat bersemangat dan frustrasi dengan keterikatan. Harta karun lapisan kedua. Saya khawatir kami tidak mampu membelinya. Setelah perjalanan panjang ke pegunungan dan sungai, Qin Yichen tiba di lapisan kedua kota Xian. Dibandingkan dengan lapisan pertama, tingkat harta karun lapisan kedua ini memang jauh lebih tinggi. Saat ini, meski Kong Hao dan yang lainnya masih pusing, mereka masih belum percaya diri untuk membeli. Namun, beberapa orang dari Wang Yan dan Yan Zhen tertarik dengan hal ini, dan mereka melihatnya dari waktu ke waktu. Ketika mereka berjalan ke toko, mereka bahkan berhenti. Benda ini, hormati harta karun, bubur rotan Yuliu. Ke depan, saya melihat 10 botol-botol batu giok di depan toko. Di antara botol batu giok, beberapa orang di ruangan itu bersinar terang, dan mereka bisa merasakan cairan obat yang kuat namun bening seperti batu giok putih. Wang Yan menggosok dagunya di sampingnya. Jade Willow ini memiliki tahun yang sangat bagus, dan teknik halusnya cukup maju. Diperkirakan itu lebih baik daripada Tuan. Pria itu melihat ini, tetapi tersenyum. Tuan muda ini benar. Ini adalah penyempurnaan elder dari sekte abadi Ling Feng saya. Segera, Yan Zhen melihat ke arah Wangxi. Benda ini sangat berguna untuk kultivasi spiritualmu, kan? Wang Yishu, meskipun butuh waktu singkat untuk disempurnakan, itu meningkatkan ranah kekuatan roh. Yan Zhen mendengar ini, dan tersenyum. Tepat 10 botol. 1 botol per orang.
saya membelinya. Begitu kata ini keluar, saya melihat kulit Kong Hao berubah. Dengan cemas berkata, Tuan Muda. Ini terlalu, yang ingin dikatakan Kong Hao adalah ini terlalu mahal. Dan, masih membelinya? Namun, sebelum dia selesai berbicara, Wang Yan menyeret lengan bajunya dan memberi isyarat agar dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Maknanya sangat sederhana. Yan Zhen ada di luar, atau di pasar peri sekte abadi di Tianyi. Secara alami, dia ingin menyelamatkan muka. Ketika dia melihat harta karun, dia bilang itu mahal. Tidak hanya itu, Yan Zhen membeli barang ini secara alami untuk berinvestasi pada beberapa orang. Bagaimanapun, orang-orang ini cenderung menjadi tulang punggung kekuatan Dao Alkimia keluarga Yan mereka. Dan pemuda yang bertugas menjaga kios di toko itu tiba-tiba terkejut. Tuan Muda. Ternyata Yan Zhenchuan, tidak sopan dan tidak sopan, di bawah sekte abadi Ling Feng, garis keturunan penatua Zhang Kui. Wajar jika mengeluarkan 10 botol. Lagi pula, Tian Xianxian memiliki hubungan dekat dengan alchemy Dao. Sekte abadi dan wajah Yan Zhen sudah cukup untuk membuat pemuda itu dengan hormat. Saya mengatakan mengapa tembakannya begitu murah hati. Ternyata Yan Zhenchuan. Tiba-tiba, pemuda itu bisa disuruh melihat stan. Secara alami, dia sangat cantik. Dia mengemasi botol batu giok dan juga tertawa. Yan Zhenchuan memperlakukan ahli pil yang mulia, tapi dia sangat murah hati. Dia bisa menghargai keluarga Yan. Membuat iri. Yan Zhen mendengar ini, dan bahkan tersenyum di sudut mulutnya. Membawa semua orang ke kota Xian memiliki arti ini. Tentu ini bukan iseng, tapi ingin lebih dekat dengan orang. Tidaklah cukup untuk mengatakan hal-hal yang indah. Sapa senior Zhang Kui. Setelah menerima botol giok dan pergi, Yan Zhen berbalik dan melihat ke arah Qin Yichen. 10 orang mengulurkan tangan dan memberi isyarat kepada semua orang 1 botol. Wang Ye tidak ragu-ragu. Taruh saja. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Bai Xuan juga tersenyum pada Yan Zhen Yan. Ini merugikan Tuan Muda lagi. Hehe. Tapi Kong Hao dan yang lainnya, setelah beberapa saat yang kusut, perlahan-lahan mengulurkan telapak tangan. Tampak tersanjung. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Qin Yichen tampil baik, seperti Kong Hao dan yang lainnya. Mencatat sebotol bubur rotan aliran giok.